You are next. Bolo Yeung adalah aktor, binaragawan, sutradara, dan produser Cina. Penonton seringkali mengingat karakter positif. Namun, Bolo berhasil memenangkan cinta penggemar dengan memainkan sebagian besar karakter negatif. Mix Show mempersembahkan Bolo Yeung. Apa yang terjadi dengan Hercules Cina ini? Yang Zi, lebih dikenal sebagai Bolo Yeung, lahir pada tanggal 3 Juli 1946 di kota Guangzhou, Cina. Dalam keluarga seorang pengusaha lokal dan seorang ibu rumah tangga. Pada usia 4 tahun, anak laki-laki ini mulai tertarik pada kungfu, dan pada usia 10 tahun, ia mulai berlatih seni bela diri dengan master kampungnya. Ia juga ikut pelatihan akrobat, tertarik pada angkat beban. Ia berhasil menggabungkan seni bela diri dengan latihan kekuatan, yang memungkinkan dia menjadi juara angkat besi Cina. Bertentangan dengan kepercayaan populer, Bolo bukanlah juara karakter Shotokan dan tidak pernah berlatih seni bela diri jenis seperti ini. Pada pertengahan tahun 60-an, pemuda ini melarikan diri dari Cina yang komunis ke Hong Kong. Lebih tepatnya, dia sampai di sana dengan berenang. Itu adalah salah satu dari sedikit rute pelarian dengan kemungkinan paling kecil untuk bertemu dengan patroli perbatasan. Di Hong Kong, Yongze menjadi pelatih dan membuka sekolah binaraga sendiri. Dia segera menarik perhatian salah satu agen perusahaan film terbesar di Hong Kong, Shaw Brothers Studios, yang menawarinya sebuah film. Pada tahun 1970, atlet berusia 23 tahun ini melakukan debut layar lebar dalam film aksi Wandering Swordsman dalam peran kecil dan memenangkan gelar Mr. Hong Kong di turnamen binaraga yang kemudian ia menangkan secara 9 tahun berturut-turut. Setelah berperan sebagai penjahat brutal dalam 14 film lainnya, termasuk film thriller berjudul Five Fingers of Death, aktor yang bercita-cita tinggi ini memutuskan untuk meninggalkan studio. Titik balik dalam karir Yongze adalah perkenalannya dengan Bruce Lee. Saat itu, Bruce sedang syuting film The Way of the Dragon, dan sponsor film itu adalah perusahaan rokok Winston. Di bioskop sebelum pertunjukan direncanakan untuk mengadakan kelas master singkat dari Bruce Lee dan iklan rokok di mana pahlawan kita juga diundang ke dalamnya. Persahabatan dimulai di antara mereka. Dan pada tahun 1973, Bruce Lee mengundang rekannya ini untuk berperan sebagai pengawal lawan layar utamanya dalam film berjudul Enter the Dragon. Di film inilah, Yongze menawarkan karakter pertama bernama Bolo yang kemudian dipilihnya menjadi nama panggungnya. Dalam film ini, Bolo Yeung tidak melawan Bruce Lee, tapi terakhir berjanji untuk mengatur pertarungan di film berikutnya yaitu Game of Death. Tapi 6 hari sebelum pemutaran perdana Enter of the Dragon, Bruce Lee akhirnya meninggal. Berikutnya adalah film aksi Chinese Hercules. Well, in that case, what do we do with them? We kill them. And dump them. Dan meski dalamnya Bolo tidak memainkan peran utama, julukan Hercules Cina sudah mengakar kuat bentuknya. Begitu pula julukan lainnya, binatang buas dari East. Bekerja dengan Bruce Lee, yang legend ini, membantu Bolo lebih mudah mendapatkan peran film, namun kematian seorang temannya selama bertahun-tahun menutup jalannya ke industri film Amerika. Tanpa dukungan, ia terus berperan sebagai penjahat dalam film aksi lokal, seperti misalnya yang berjudul The Young Dragons yang dirilis pada tahun 1974, dan 2 bagian Bruce and Shaolin Kung Fu. Tentang istri aktor tidak diketahui, tapi pada tanggal 3 Juli 1974, mereka memiliki seorang putra sulung yang dinamai David, yang mengikuti jejak ayahnya sejak kecil. Ia terlibat dalam seni bela diri dan pada usia 14 tahun bersama Bolo untuk pertama kalinya pergi ke turnamen binaraga. Selain itu, ia membintangi beberapa film dan kini terlibat dalam dunia pelatihan. Belakangan ini, pasangan ini memiliki putri bernama Debra, yang terlibat dalam binaraga di bawah bimbingan kakak laki-lakinya. Dan seorang putra bungsu bernama Danny yang juga menyambung hidupnya dengan olahraga dan terlibat dalam Jiu-Jitsu Brazil. Pada tahun 1978, film Bruce Lee berjudul Game of Death masih diselesaikan dengan bantuan tubuh ganda dan dirilis di layar. Di dalamnya juga muncul Dan Bolo Yeung. Aktor ini juga mencoba dirinya sebagai sutradara pada tahun 1979, muncul dalam film aksi komedi bernama Bolo dan film Writing Wenda. Di antara karya-karya aktor ini dapat dibedakan film aksi ninja, Strikes Back, Boxer Omen, Millionaire Express, Lucky Stars Go Places, Where's Officer Tsuba, My Lucky Star. Tahun 1986, Bolo bekerja dengan putra Bruce Lee, Brandon, di lokasi syuting film Legacy of Rage. I've been fighting in the streets for 10 years. No one's ever laid a hand on me. Dia tidak hanya berperan sebagai antagonis dari karakter utama, tapi juga mempersiapkan Brandon untuk bertarung. Yeong pergi ke gym pada jam 9 pagi, tapi Lee hanya muncul pada siang hari dan enggan berlatih semata-mata karena diminta oleh produser.
Sejalan dengan syuting film dari akhir tahun 70-an ini, hingga pada akhir tahun 1980-an, Boloyang berulang kali menjadi juara Asia Tenggara di bidang kempo dan bahkan di akhir tahun 90-an dia masih bisa sukses untuk mengikuti kompetisi yang sama. Ketenaran Boloyang membawa dia merilis pada tahun 1988 film Bloodsport di mana dia mendapat peran sebagai penjahat utama bernama Chong Li. Very good. But break, not hit back. Di lokasi syuting, ia bertemu dengan aktor muda Jean-Claude Van Damme yang sejak kecil adalah penggemar Bolo. Meskipun para kritikus memberi review negatif pada film ini, penonton menerimanya dengan baik dan karir aktor berusia 42 tahun ini mendapat angin segar. Bloodsport membuka akses aktor ini ke peran karakter antagonis utama dalam film aksi berjudul Blood's Fight, Breathing Fire, Tiger Claws, Fearless Tiger, Iron Heart. Dan pada tahun 1991, Van Damme mengundang Young untuk berperan sebagai saingannya dalam film Double Impact, menawarkan bayaran sebesar $25,000. Where are the twins? Fuck you. Stop! They've gone. They've left the island. She lies. 20 tahun kemudian, putranya Jean-Claude membuat kejutan untuk ayahnya dan mengundang Bolo makan malam. Dan mereka dengan senang hati mengingat saat-saat mereka bekerja di lokasi syuting bersama selama 15 jam sehari. Dalam wawancara, Bolo berulang kali menyatakan bahwa ia tidak malu dengan peran penjahat. Namun dalam filmografi aktor tersebut memiliki beberapa peran karakter protagonis. Jadi pada tahun 1993, ia bermain dalam film aksi filmia berjudul TC-2000. Dan juga muncul dalam peran Master Cinco dalam feature film berjudul Street Fighter Fight to the Death yang dirilis pada tahun 93 dan Street Fighter 2 yang dirilis 96. You want to press charges, we'll meet you in court. Now, get out. Relax. Juga pada tahun 1996, Ian membintangi film aksi lainnya Tiger Claws kedua diikuti dengan jeda dalam karirnya. Pada tahun 2006, mesin pencari Yahoo melakukan survei opini tentang siapa yang menurut pengguna adalah aktor terbaik dalam film kungfu, dan Boloyang menempati posisi kedua setelah Bruce Lee. Pada tahun 2007, ia diundang untuk membintangi film The Ultimate Fighter yang diproduksi bersama Amerika Serikat dan Kazakhstan. Karena masalah hukum, film ini tidak pernah dirilis di layar lebar. Hanya diputar di beberapa festival hingga lebih dari 4 tahun kemudian tidak bisa ditayangkan di internet. Pada tahun 2008, Bolo secara resmi mengumumkan bahwa ia pensiun dari pembuatan film meskipun ia muncul di 2 film Kazakhstan lagi. Pada tahun 2011, Bolo diundang ke Rusia atas undangan dari Fitness Club. Dia telah mengunjungi Moskow beberapa tahun sebelumnya pada tahun 90-an dan dia berjanji untuk melakukan syuting film bersama, tapi proyek itu tidak pernah berhasil. Bolo juga muncul dalam salah satu episode proyek dokumenter Jean-Claude Van Damme berjudul Behind the Closed Doors. Perlu dicatat bahwa Young juga muncul di beberapa film dokumenter yang didedikasikan untuk Bruce Lee. Pada tahun 2016, aktor ini berperan sebagai cameo dalam film Diamond Cartel, dan setahun sebelumnya muncul dalam film aksi petualangan The Whole World at Our Feet. Sekarang Bolo adalah ketua organisasi komersil olahraga Hong Kong dan manajer asosiasi binaraga internasional Taipei. Ia juga mengadakan lokakarya, pertemuan kreatif, dan sesi tanda tangan. Dia memulai setiap pagi dengan olahraga 2 jam dan tidak merokok atau minum alkohol. Kekayaan Bolo yang berusia 74 tahun ini diperkirakan mencapai $1,5 juta dan sebagian besar berasal dari real estate. Sejak tahun 2018, aktor ini tinggal di Monterey Park, California, di sebuah rumah 2 lantai dengan 5 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Lantai pertama memiliki ruang makan dengan lampu gantung yang elegan dan dapur terbuka besar dengan ruang makan yang beralih ke ruang tamu dengan perapian, serta 1 kamar tidur. Ada 3 kamar tidur lagi di lantai 2 dan halaman belakang dilengkapi dengan pergola dan air mancur. Garasinya memiliki ruang untuk 4 mobil, tetapi hanya 1 mobil Bolo yang diketahui ada, yaitu mobil bermerek Audi A3 convertible seharga $49.000. Ramah dan tenang dalam hidup, Bolo yang selalu mampu menghadirkan rasa ancaman nyata ke sisi layar lebar. Dia berusaha untuk tidak mengubah seni bela diri menjadi sirkus dan mengatakan bahwa seorang profesional sejati harus melakukan satu gerakan yang akan ditonton sambil menahan nafas. Lalu, film Bolo yang apa yang paling kalian suka? Kalau kalian suka dengan video ini, klik like, tekan subscribe untuk mengikuti video-video menarik kami yang lain.